dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali pada saat ini di dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai bersama saya Pendeta Christine Sinta Sitanggang. Dan tidak terasa pada hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Sengsara ketiga. Mari kita persiapkan hati pikiran kita menuju peribadahan yang indah untuk kemuliaan dan kepujian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian pembuka kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama hingga baitnya yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita memasuki panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 73 bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Kasih Tuhanku Lembut.
Kini kita masuk pada nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Perjanjian Baru dari kitab Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita masuk di dalam puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat pertama hingga kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bersama-sama, hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kita sampai di dalam pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Dengan judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Demikian firman Tuhan.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 170, bait pertama hingga baitnya yang kedua, "Kepala yang Berdarah." Kini kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan bagi kami secara khusus di dalam ibadah online sidang Jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai. Kami boleh bersama-sama dikuatkan dengan terang firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini juga.
Kuasai kami dengan roh-Mu yang sangat kudus, agar kami dituntun di dalam pengertian hikmat yang berasal daripada-Mu dan memampukan kami untuk segera boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari Injil Markus, Markus pasal 8 ayat 31 hingga 38. Dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara ketiga ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKE yang terambil dari kitab Markus, Markus pasal 8 ayat 31 hingga 38. Nah, secara khusus kalau kita membaca dari ayat 31 hingga 38, ya ada reaksi dari Petrus yang menanggapi pernyataan Tuhan Yesus. Nah, Petrus bereaksi, Mesias anak Allah harus menderita dan dibunuh. Karena memang Tuhan Yesus katakan dia akan menderita dan juga dibunuh oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Nah, langsung Petrus menegur Yesus. Nah, Petrus katakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tidak sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sebab memang sebelumnya Petrus menyatakan pengakuannya Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat keras menanggapi reaksi dari Petrus. Ya. Yesus katakan, enyahlah iblis. Nah ketika Yesus katakan bahwasanya Yesus ini memperlihatkan keseriusannya, ya Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lainnya, bahwa keinginannya itu adalah kehendak dari iblis. Sikap yang diperlihatkan Petrus itu justru adalah suatu penolakan akan penyelamatan Allah. Nah, murid-murid Yesus memang masih memahami Yesus ini sebagai Mesias secara manusiawi, yang akan melakukan penyelamatan secara politis dengan penuh kuasa. Nah, mereka belum memahami Yesus di dalam konteks kehendak Allah. Nah Bapak Ibu, jika Yesus tadi telah menyatakan identitasnya yang sesungguhnya, maka tiba saatnya untuk menjelaskan identitas seseorang yang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah syarat untuk mengikutinya adalah, ya dikatakan, menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Yesus.
Nah, Bapak Ibu, syarat ini bukanlah paksaan. Mau ikut atau tidak terserah kita, ya. Nah, sehingga memang mengikut Yesus ini harus ada keikhlasan yang penuh. Nah, dikatakan pertama menyangkal diri atau penyerahan diri. Menjadi murid Yesus ini berarti mau untuk mempertaruhkan seluruh dirinya. Maka harus bersedia untuk menanggalkan haknya, untuk mengorbankan diri dan juga mempersembahkan hidup hanya untuk Yesus. Menyangkal diri ini adalah pengendalian diri. Mau jujur menilai diri sebagai respon iman kepada Tuhan. Bahwasanya memang kita dipanggil bukan untuk keinginan duniawi, tetapi untuk keinginan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah memikul salib, setia. Nah, Bapak Ibu siap menerima konsekuensi kehilangan nyawa untuk mengikut Yesus. Nah, salib adalah penderitaan yang harus ditanggung, sebagaimana Kristus juga telah mengalaminya. Nah, kelihatannya memang memikul salib adalah beban yang begitu berat. Namun sadarilah, dengan memikul salib akan memampukan kita menyangkal diri dan juga mengikut Yesus. Dengan salib yang kita pikul, maka kita akan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Kemudian yang terakhir dikatakan mengikut Yesus, ya, taat. Nah, mengikut yang dimaksud ini adalah tetap secara terus-menerus. Yang hidup dalam diri seorang murid hanyalah perintah Tuhan Yesus. Mau ikut Yesus berarti memang mengikuti dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah syarat tersebut terlalu berat? Nah, keputusan ada pada kita. Mau ikut Yesus atau tidak. Namun yang pasti bahwa kita sedang diperhadapkan pada pilihan antara kehidupan dan juga kehilangan hidup. Nah, sudah menjadi hukum alam untuk menyelamatkan nyawa setiap orang. Bahkan Bapak Ibu, hewan juga memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup. Nah, contoh kecil saja, seorang yang sedang dikejar oleh anjing, maka dalam situasi yang sulit itu dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan mungkin dalam situasi normal, ya mungkin kita tidak mampu memanjat pohon atau katakanlah tembok. Namun, dalam situasi sulit, hal itu mungkin saja akan terjadi. Banyak cara dilakukan manusia untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan ketika kita sakit, maka berapapun biaya akan kita keluarkan untuk dapat sembuh. Sebagai manusia yang normal, kita akan berusaha bertahan hidup. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu, hidup yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang berharga untuk kita hargai dan juga kita syukuri. Namun bagaimanapun juga hidup di dunia ini ada batasnya. Sehingga dalam ucapan Yesus selanjutnya ditegaskan. Ya, Yesus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya esensi kehidupan tidak hanya untuk bertahan hidup. Tetapi jauh lebih dari itu adalah bertahan untuk tetap hidup bersama Dia yang memberi kehidupan. Jika hanya sekedar menyelamatkan nyawa, maka kita sedang mengejar hidup yang akan segera binasa. Kita sedang mencari dan menikmati kebahagiaan yang palsu yang dengan sekejap tentu saja akan lenyap. Nah, Bapak Ibu, apakah kita bisa menyelamatkan nyawa? Bapak Ibu, karena itulah Yesus datang membawa keselamatan bagi manusia agar memperoleh kehidupan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa kita selain dari mengikut Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan ucapannya. Yesus katakan dalam bacaan tadi, apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Apapun yang boleh kita peroleh dalam dunia ini tidak akan dapat mengganti nyawa kita. Nah, di sini Bapak Ibu, nyawa yang dimaksud Tuhan Yesus ya jauh lebih tinggi, yaitu sesuatu yang kekal. Sehingga tidak terbatas kepada kematian saja. Maka tidak ada yang dapat menukar keselamatan hidup kita dengan apapun yang dapat diperoleh dari dunia ini.
Mengikut Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar bagi manusia. Dan tentu saja untuk meninggalkan kehidupan lama yang mengikat manusia mencintai hidup yang dikuasai oleh dosa dan memasuki kehidupan yang baru bersama Yesus untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Sebab Bapak Ibu akan tiba saatnya anak manusia diiringi malaikat-malaikatnya untuk menjadi hakim dan juga membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oleh sebab itu, dari pergumulan kita mengenai firman Tuhan di minggu sengsara ketiga ini, dari bacaan kita ini, kita dapat belajar dari Petrus bahwa pengakuan iman saja jelas tidak cukup. Sebab pengakuan iman itu sendiri harus berdampak kepada sikap, tindakan, dan pandangan hidup sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sedang berjalan mengikut Yesus dan mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan lagi kepada keinginan duniawi. Tetap setia mengikut Yesus, walaupun menghadapi berbagai pergumulan dan juga penderitaan. Tetap taat mengikuti perintah Tuhan di sepanjang hidup. Maka kita sampai kepada ungkapan yang mengatakan, tidak ada mahkota tanpa salib dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Bapak Ibu, setiap orang memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Dalam kehidupan kita, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah kita menghadapinya sesuai dengan pengakuan iman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Dalam tekanan, pergumulan, dalam suka maupun duka, dalam menjalani kehidupan ini, apakah kita mau menyerahkan diri, setia, dan taat kepada penggembalaan Kristus seumur hidup sampai kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Kiranya Tuhan menolong kita. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Kami dimampukan untuk terus boleh setia kepada Tuhan. Di dalam pengakuan iman percaya kami pula diperlukan tindakan, bahkan juga bukti, bukan hanya sekedar pengakuan ataupun ucapan saja. Dan kiranya apa yang kami dengarkan di dalam firman-Mu ini pula boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Di tengah pergumulan hebat, di tengah tantangan yang mengitari kami pula, biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pula yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk boleh menjalaninya, tidak lagi terombang-ambing, sebab kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta dan menguatkan kami. Bapa yang terkasih, kami yakin dan percaya pula setiap rencana rancangan yang Engkau berikan nyatakan bagi kami, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami untuk hidup fokus hanya kepada Kristus saja dan mulai meninggalkan kenikmatan ataupun kehidupan duniawi yang menyesatkan kami. Bapa terkasih, pada saat ini juga kami bawa di dalam doa keberadaan pemerintahan kami, di dalam setiap upaya usaha yang mereka lakukan untuk tetap boleh berkiprah, berkarya di bumi Indonesia ini.
Biarlah kekuatan kesehatan Tuhan selalu berikan, nyatakan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Secara khusus memang masih bergumul untuk tetap memberantas COVID-19 yang masih saja merajai muka bumi ini. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Tuhan yang sangat kudus itu pula, COVID-19 boleh musnah ataupun sirna di bumi ini. Kami memohon juga agar senantiasa kami umat-Mu, seluruh rakyat Indonesia, boleh menjalani kehidupan mereka dengan ketat sesuai dengan protokol kesehatan yang baik. Dan Bapa, dengan usaha pun yang kami lakukan, Engkau berkenan memberkati, menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi mereka yang bergumul, bahkan pada saat ini juga terkena COVID-19, yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Biarlah cinta kasih Tuhan, tangan Tuhan memeluk mereka, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan semangat agar mereka boleh sembuh dari sakit yang diderita. Berkati setiap media yang dipergunakan. Kami memohon biarlah mereka tidak drop atau tidak juga tawar hati, tetapi mengambil hikmah dari semuanya. Kami yakin dan percaya pula Tuhan yang penuh kasih itu menurunkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, sidang jemaat GKE Immanuel Kumai di mana-mana tempat. Biarlah di hari Minggu yang indah ini pula memberikan kekuatan kesadaran bagi kami semuanya untuk menerima dan percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk terus mau menghadirkan kerajaan sorga di dalam kehidupan rumah tangga kami, persekutuan kami, pekerjaan kami, agar semuanya tetap di dalam berkat penyertaan Tuhan. Untuk masing-masing tiap anggota keluarga rumah tangga yang memiliki beban pergumulan, kami yakin dan percaya pula Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan menolong mereka, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka keseharian, tidak ada lagi tawar hati, tidak ada lagi sikap frustasi ataupun putus asa, tetapi bersemangat dan menjalani, sebab tangan Tuhan tetap menolong, menguatkan. Berkati anak-anak yang kami kasihi pula dengan usia yang mereka miliki di dalam tumbuh kembang mereka. Bagi anak-anak terkasih kami yang menjalani masa-masa pendidikan mereka, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun di bangku-bangku perkuliahan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan, kemampuan, kepintaran bagi mereka. Biarlah mereka menjalani masa-masa pendidikan mereka yang rata-rata dijalani masih secara daring ataupun online dengan tetap bersuka cita, bersyukur senantiasa selalu. Dan bolehlah Engkau menjauhi dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk sukacita sidang jemaat-Mu di dalam minggu-minggu ini, di mana mereka berbahagia merayakan pertambahan usia mereka, ataupun mereka bersuka cita di mana boleh merayakan masa-masa kebahagiaan mereka melalui ulang tahun pernikahan dan momen berbahagia lainnya. Biarlah sukacita kebahagiaan mereka rasakan pula, memampukan mereka untuk bersyukur senantiasa selalu. Tuhan beserta mereka dengan segala keinginan rencana mereka. Tuhan menguatkan mereka sehingga memampukan mereka pula memiliki kehidupan yang berdampak dan terus di dalam berkat penyertaan Tuhan saja. Bapa yang sungguh teramat baik untuk janda, duda, anak yatim, piatu di mana-mana tempat. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memperhitungkan, bahkan memberkati kehidupan mereka.
Kami juga berdoa untuk di mana-mana tempat yang tidak dapat kami sebutkan dan ucapkan, yang mengalami berbagai macam musibah ataupun bencana. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah menghadapi masa-masa sulit seperti ini, mereka tidak kehilangan harapan. Mereka tetap memiliki pengharapan yang baik. Tuhan Yesus, sumber kehidupan kekal itu pula memperhatikan mereka. Tuhan Yesus pula tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di dalam masa-masa sulit yang dihadapi pada saat ini juga, ajar kami untuk bersandar hanya kepada Tuhan, meminta pertolongan perlindungan, dan senantiasa pula pelangi kasih-Mu Engkau nyatakan untuk menguatkan, mendukung, dan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan hingga seterusnya di dalam kasih penyertaan yang Tuhan terus dan terus nyatakan, berikan kepada kami. Begitu banyak doa permohonan kami, baik yang terucapkan ataupun tidak. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa mengetahui setiap apapun pergumulan kami, permintaan kami, permohonan, bahkan kesakitan kami. Tuhan ajar kami untuk taat dan setia, sebab kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang selalu diberkati oleh Tuhan sedang menanti dan akan kami nikmati. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 96 ayat 7 hingga 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin.
Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan juga berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai dan sampai berjumpa kembali pada bulan Maret 2021 dalam ibadah online, ibadah minggu pada tanggal 7 Maret 2021. Tetap sehat, Tuhan Yesus berkati. Amin.